Oke baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih dari teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Oke baik, dari pemaparan tadi tentang model sistem umum perusahaan nih Pak, pasti mereka ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nih Pak. Udah siap Pak ya? Dengan pertanyaan mahasiswa yang sangat kritis pastinya nih. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Silakan namanya, kemudian pertanyaannya, silakan siapa? Muhammad Bismi Akbar. Silakan berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bismi Akbar. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah dalam pembahasan kita ini ada namanya model umum sistem perusahaan. Nah, salah satu model umum ini ada namanya model matematik. Bagaimana model matematik ini menyelesaikan masalah dalam perusahaan jasa? Saya ingin tanya itu aja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Dari Bismi Akbar, ada satu lagi mungkin dari perempuan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia, saya mahasiswa Ekonomi Manajemen Muhammadiyah. Pertanyaan saya adalah, tadi Pak Said membahas masalah model perusahaan yang ada sistem terbuka. Mengapa perusahaan tersebut memilih sistemnya tuh terbuka, sedangkan di dalamnya tersebut pasti memiliki berbagai risiko? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus dulu dong untuk penanya nih. Ini baru pertanyaan yang kritis nih dari mahasiswa nih. Dari model umum itu Pak, yang pertama ini dari Bismi Akbar ya. Ada yang namanya model matematik ini. Bagaimana menyelesaikan masalah nih dari model matematik ini gitu. Terus yang kedua dari teman kita Resti Amelia ya. Ini tentang sistem terbuka nih. Mengapa memilih sistem terbuka gitu. Nah, apa ini yang menjadi permasalahannya gitu Pak ya. Oke Pak, silakan dijawab Pak. Terima kasih Kak Rizkan. Bagus sekali dua pertanyaan dari adik mahasiswa ya. Yang pertama, bagaimana proses bekerjanya sebuah model dengan model matematika dalam pemecahan masalah. Di dalam perusahaan sering kita mengenal dengan prinsip-prinsip penjualan masa depan ya. Artinya kita mencoba untuk meramal seberapa besar penjualan kita dalam jangka waktu yang akan datang ya. Atau juga sebaliknya, ada persoalan-persoalan dalam marketing itu terkendala oleh buntunya pasar atau tidak terpecahnya ada sebuah pasar yang belum bisa kita tembus. Nah, dalam kita menghitung standar pelanggan atau kita menghitung seberapa besar penjualan masa depan dengan kita menggunakan data-data yang telah ada, ya. Kalau kita meramal masa depan itu kan kita menggunakan data yang telah ada. Data yang telah ada itu bisa kita proses melalui model matematika, ya. Kalau kita belajar di teori ekonomi, atau kita belajar di teori di statistik perusahaan, itu kita bisa mengenal bagaimana kita meramal sebuah penjualan masa depan. Tetap menggunakan model matematik, ya. Tadi ada model statistik, ada model matematik, ada model grafik dan sebagainya. Nah, rumus matematik ini akan mampu memecahkan masalah kita tentang hitungan angka-angka. Berapa angka-angka penjualan yang sudah pada hari ini, dan kira-kira dengan kita melakukan sesuatu, berapa yang bisa kita dapatkan pada saat yang akan datang. Jadi kita menggunakan model matematik untuk memecahkan angka-angka tersebut menjadi sebuah data yang dapat memberikan informasi bagi kita agar memang kita bisa mengambil keputusan dengan baik dalam kita menentukan atau meramalkan tentang omset atau penjualan di masa akan datang. Mungkin itu yang bisa kita coba bahas ya, coba jawab. Yang kedua, kenapa sistem terbuka masih banyak digunakan oleh perusahaan, sementara tadi kita sudah sampaikan sistem terbuka itu sedikit lebih banyak risiko. Karena kenapa? Risiko yang tidak dapat terkendali oleh masuknya tidak tahu kapan, keluar juga tidak tahu berapa, tidak tahu kapan. Dalam perusahaan itu kan tidak semua mampu untuk menyiapkan aparat-aparat atau orang-orang atau sistem yang sedianya secara teori itu sangat mampu mengendalikan.
Nah mungkin karena memang perusahaannya sedikit lebih tidak banyak orang, nah, mungkin pengendaliannya cukup dengan sederhana atau tidak sama sekali. Nah karena tidak ada pengendalian maka modelnya kembali terbuka. Kenapa tidak ada kendali? Mungkin karena memang perusahaan tersebut dalam skala kecil atau belum mampu membuat sistem, karena sistem juga sedikit lebih mahal ya, seperti absensi yang ada di kantor kita. Kalau kita sistem terbuka, absen yang manual, mungkin perlu ada security yang harus mengawalnya ya. Nah dalam tatanan perusahaan belum mampu untuk membayar seorang security untuk mengawal absen, absen ini bisa jadi kucak-kacir. Orang masuk jam 9 pun dia taruh jam 8, sah-sah saja. Tapi pada saat perusahaan mampu membayar sebuah sistem yang ada barcode-nya, tinggal penjat saja. Tidak perlu ada security, kapanpun mereka memanjat, mau jam 7 tercatat. Artinya lebih mudah kita kendalikan. Nah, inti yang kita katakan tadi, kenapa ada orang yang masih menggunakan model sistem terbuka? Itu akibat karena belum kemampuan yang kuat untuk menuju ke sistem tertutup. Proses pengendaliannya itu belum maksimal dilakukan oleh karena ada biaya-biaya yang muncul dari itu yang belum mampu dia siapkan oleh perusahaan. Nah, demikian ya kita lakukan. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, penjelasannya ini sangat jelas gitu ya. Pastinya nih teman-teman dari mahasiswa nih semuanya pasti sudah mengerti nih kenapa masih ada yang memilih sistem terbuka ya kan Pak. Kemudian kenapa nggak milih sistem tertutup aja gitu ya. Pasti ini ada plus minusnya ya dari setiap perusahaan. Kemudian juga dari model umum gitu, matematika gitu. Ini bagaimana caranya kita bisa meramal perusahaan kita gitu ya untuk masa depan gini. Jadi apapun yang kita lakukan otomatis untuk keberhasilan dan kemajuan sebuah perusahaan gitu Pak ya. Oke, pemirsa e-learning plus dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, nantinya kita akan menyaksikan pemaparan tentang sistem konfigurasi pertelevisian yang nantikan akan disampaikan oleh kru kita. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan tetap kembali namun setelah jeda berikut ini tetap di e-learning plus.